Halo pemirsa, apa kabar? Kembali bersama saya Luvita dalam laporan kegiatan perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita minggu ketiga. Seperti biasa, kami hadir menyajikan informasi aktual, faktual, dan terpercaya. Pada edisi minggu ketiga perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita, kami akan mengupas rangkaian proses perkuliahan yang dilakukan secara tatap muka di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Mulai dari proses pembawaan absensi mahasiswa, praktik teknik reportase yang dilakukan, hingga penyampaian materi yang dilakukan oleh dosen. Langsung saja, inilah kilas berita malam ini. Pemirsa, pada perkuliahan minggu ketiga ini dimulai dengan seperti biasa, yaitu absensi terlebih dahulu yang dipimpin langsung oleh dosen pengampu Bapak Dr. Adi Kusuma. Namun pada kesempatan ini masih terlihat banyak mahasiswa yang belum hadir tepat waktu. Hal tersebut menyebabkan beberapa nama pada daftar absen sementara dikosongkan hingga mahasiswa yang bersangkutan benar-benar hadir di kelas. Kemudian presentasi kelompok pertama, tanpa berlama-lama perkuliahan langsung dilanjutkan dengan praktik presentasi dari kelompok pertama. Tema yang mereka bawakan adalah tuntutan demo 17+8. Datang di program berita dari kelas. Saya, Ratu Afni Oktaviani, menyapa Anda dari studio. Pada praktik teknik reportase ini dilakukan oleh 4 mahasiswa yang berperan: Ratu Nur Afni sebagai news anchor, Berlian Ira Vegita sebagai reporter, Muhammad David sebagai narasumber atau mahasiswa yang melaksanakan demo, dan Binar Putra sebagai kameramen. Kelompok ini menampilkan simulasi reportase yang menggambarkan suasana demo lengkap dengan peran reporter dan narasumber yang saling berinteraksi. Ada ketimpangan lagi dari sektor ekonomi. Kemudian setelah praktik perkuliahan berlanjut dengan sesi kritik dan saran dari mahasiswa lainnya. Beberapa catatan penting yang disampaikan adalah news anchor dan reporter dinilai terlalu cepat dalam membacakan berita. Reporter masih terlalu terpaku pada teks dan terlihat kurang improvisasi. Kurangnya persiapan membuat alokasi waktu kuliah terbuang hingga hampir 1 jam. Narasumber juga terlihat masih terpaku pada teks sehingga penyampaian tidak mengalir secara alami. Tidak hanya mahasiswa, dosen pengampu Bapak Adi turut memberikan evaluasi yang sangat tegas. Beliau menegaskan bahwa reporter maupun narasumber seharusnya tidak boleh bergantung pada teks. Reportase harus mengalir secara spontan, alami, dan didukung dengan persiapan yang matang. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan rasa kecewanya, mengingat meskipun ini merupakan praktik pertama, semestinya sudah ada persiapan serius dari kelompok yang tampil. Penyampaian materi perkuliahan usai sesi kritik perkuliahan dilanjutkan dengan pemaparan materi inti oleh Bapak Adi meskipun waktu sudah mendekati maghrib. Materi membahas tentang informasi dan interview dalam reportase dengan beberapa poin penting, diantaranya perbedaan wawancara dan reportase. Wawancara hanyalah bagian dari reportase, sedangkan reportase mencakup peliputan peristiwa secara lebih luas. Teknik wawancara, reporter juga harus menyiapkan diri, memilih narasumber yang tepat, membuat daftar pertanyaan, dan menyampaikan berita secara objektif. Adanya 5W+1H sebagai dasar penting dalam merumuskan berita agar jelas dan tidak membingungkan. Hambatan wawancara seperti rasa grogi, takut menyinggung, atau terpaku pada teks yang hanya bisa diatasi dengan latihan dan improvisasi secara terus-menerus. Kemudian ada jenis-jenis berita
yang dimulai dari hard news yang bertegangan tinggi, soft news yang lebih ringan, hingga spot news atau breaking news. Materi ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa agar lebih siap menghadapi praktik-praktik reportase berikutnya. Perkuliahan menjelang akhir pertemuan, Bapak Adi menyampaikan pesan penutup. Beliau berharap agar kelompok yang akan tampil minggu depan bisa melakukan persiapan dengan lebih matang, baik dalam pembagian peran maupun penguasaan materi. Pertemuan perkuliahan resmi berakhir pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ditutup dengan doa dan harapan agar proses pembelajaran di minggu-minggu berikutnya berjalan lebih baik. Demikian rangkaian kegiatan perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita minggu ketiga. Semoga evaluasi dan materi hari ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, khususnya dalam meningkatkan kemampuan sebagai calon jurnalis yang profesional. Saya Luvita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pada laporan berikutnya.